Karena nggak bisa kita memotong Langsung habit orang, nggak sekaligus. bisa. Kayak tadi, Prosesnya. lu udah bisa naik sepeda, udah pasti nggak akan lupa kan. Sama habitnya sama. Akhirnya kita dari habit. Oke. Lu menjadi sustainability bukan recyclernya, tapi lu membuat orang terpapar apa itu sustainability, sadar. dan kemudian dia akan mencari tahu hanya karena mungkin dia fanbase lu, dia suka dengan visual. Jangan berharap pada pemerintah, mendingan lu berharaplah kepada individu yang bergerak. Udah itu aja. Yang intinya teman-teman kita semua bergerak semua, gitu. Apa yang membuat ini dan kemudian ini kayak jalan lo kemudian ya yang kick your butts ini ya? Nah, gua tuh orangnya spontan. Uhui dong. Ya udah 2020 lah baru kita dapat sedikit cahaya gitu. Dan kalau dapat cahaya kita ketemu tuh 2020 kan di tempatnya Farid. Betul, itu. Pertama kali ketemu. Gue bawa satu produk yang awal banget itu, yang sekarang gue tinggalin lagi. Gue tinggalin karena menurut gue formula pertama gue itu gue nggak bisa ngolah lagi barang gue. Gue tinggalin. Akhirnya gue gunakan. Kalau itu sebagai hobi fine, tapi kalau itu sebagai produk atau industri kayaknya nggak wise aja. Ketika udah jadi, lu cuma bisa hancurin aja, jadi kan basicnya ada campurannya. Nah, kalau yang ini, lu bosen, gue masukin shredding langsung di press bisa. Oke. Bisa jadi produk baru lagi. Iya, kalau dari Puntung ke sini kan ada sekitar 5 sampai 6 step. Kalau dari sini kita mau bikin produk baru lagi, udah tinggal di shredding. Oke. Gitu. Dan yang menarik lagi tuh bulan apa kemarin? Juli. Kita testing produk kita pakai mesin plastik, pengolahan plastik konvensional, bisa. Oh iya. Tapi sebelum jauh ke situ, perjalanan lu gimana sih nih sampai, lu kan arsitek ya, studinya. Lalu sekarang membidangi sesuatu yang mungkin agak nyimpang atau mungkin pasti ada korelasinya, dan riset terakhir Kompas itu 50% lebih anak-anak kuliah itu menyesal dan mengaku salah jurusan. Apa lo merepresentasikan era itu atau generasi itu atau anak-anak gitu? Tapi jujur sih, ketika dulu gua kuliah, gua gak ada referensi. Gua dari Cilacap kan. Gua melihat Nusa Kambangan tuh tiap hari. Jadi kayak literally Nusa Kambangan. Nusa Kambangan, Pulau Nusa Kambangan. Penjara kan di atas gitu. Penjara itu asik. Itu kayak, iya, karena gua di pesisir kan, di pinggir pantai banget. Jadi kayak, ya nggak asing lah. Dan nggak ada referensi. Bokap gua mungkin dulu cuman apa ya, dokter Andes lah gitu. Kemudian nyokap gua SMA, bokap gua terakhir di Cilacap itu pegawai negeri. Jadi nggak ada referensi. Abang gua nggak nerusin, kakak gua di Semarang. Jadi gua nggak ada referensi, gua harus ngapain. Kuliah di mana, kuliah apa itu blank ada. gua. Akhirnya gua cuman suka gambar. Gua nanya temen gua, lu masuk SR aja. 2 kali nggak beruntung karena besokannya habis, gua daftar sebelumnya. Jadi besok sebelumnya habis, besokannya udah daftar, kayak udah nggak bisa mas, udah tahun depan deh kelewatan lagi. Seni rupa, ITB gitu. Pengen deh gitu. Sampai 2 kali kelewatan, belum sempat daftar, akhirnya gue masuk Parahyangan, arsitek. Masih ada gambar-gambarnya lah. Dan gue nggak tahu arsitek Parahyangan tuh apa, arsitek tuh apa gitu. Sangat prestisius. Temen gue bilang, Nick, ada nih di sana namanya arsitek Parahyangan, lu daftar aja gitu. Udah gue cari tahu, daftar. Terus pas keterima, gue bilang, oh iya keterima gitu. Terus baru heboh, temen gue nangis-nangis gitu, aduh gak keterima udah 2 kali gitu. Kan gue baru tahu, akhirnya gue nyari tahu baru, gue sekolah di mana sih gitu. Gitu cerita. Jadi kayak gue nggak ada referensi apapun sampai kata tadi lu nanya salah jurusan apa enggak, gue nggak tahu. Gue masuk aja dulu. Baru semester 1 gue merasakan kayak gila, orang udah sampai sini, gue masih di sini. Gue nggak bisa komputer. Gue nggak bisa Photoshop, apa ya, Windows masih 35 dulu. Tahun berapa tuh? 98. Oh iya, masih awal. Jadi kayak gue menyadari kayak, wah gila ya, gue kemana aja di Cilacap nggak tahu gitu. Karena dulu di Cilacap gue cuman sekolah, bengkel motor, balapan, udah itu doang. Akhirnya baru ngejar gue di kampus. 5 tahun berarti gue 4,5 tahun di kampus, gue ngejar tuh. Jadi kayak, wah ngejar.
Itu sih. Jadi kayak arsitek buat gua nggak salah jurusan sih gua. Nggak salah jurusan. Oke. Apa yang lo dapat dari, kan kayak lo masuk ke sesuatu yang tadinya lo nggak tahu secara keseluruhan ya, tapi lo menemukan apa setelah lo geluti? Kan agak tertinggal juga di awal. Dengan ketinggalan gua tuh, gua kayak, nah ketemu teman-teman gua yang aneh juga. Arkif, lo kenal Arkif? Itu satu jurusan sama gua, Guntek, yang tag timnya Isa Hening. Dia, kemudian siapa lagi ya? Banyak, Didit Ikat. Kemudian Iwet. Kemudian beberapa seniman banyak di sana. Dan yang paling gongnya tuh dosen gua aneh-aneh. Oke. Zaman gua itu, dosen gua itu, gua masih ngedapetin almarhum Pak Ahyar. Pak Ahyar ya. Pak Ahyar tiba-tiba datang pakai baju beskap lengkap. Beskap Jawa. Lengkap sama keris-kerisnya. Oh, yang gitulah, tahu. yang bludru itu. Saya nanya, Pak abis kondangan? Enggak, dari rumah. Iya. Kok lengkap amat? Mah nggak boleh? Iya juga sih. Oke. Berikutnya lagi dia pakai baju silat gitu. Jadi saya mikir kayak, wah kayaknya ini menarik nih. Saya dulu cuma menyerap doang sih. Saya nggak ada counter kayak, oh ini yang keren mana yang enggak. Pokoknya gue serap semua. Serap semua. Karena keanehan-keanehan yang lo temuin. Iya, ternyata itu ngebentuk gua juga kayak, oh menurut gua lu arsitek, tapi kenapa lu harus rigid gitu. Harus patternnya clear Iya, yang ini gitu. kan lu arsitek nama sebuah profesi ke depannya, keilmuannya kan lu bisa terapin kemana aja. Wah boleh juga. Terus ada Pak Abang yang selalu datang pakai baju denim selalu. Dia dulu kita selalu adu argumen ketika dia bilang pensil ujung jiwa. Terus keluar Wacom. Pak, ini ujung jiwa nih. Enggak dong. Tapi kan lu juga dari sini, tetap aja argumen. Oke Pak, gitu. Tapi sekarang pas pengen ketemu terakhir kayaknya, iya sih. Ya, pokoknya tangan lu ujung jiwa, berubah. Maju dikit. Pensil tapi maju tangan. dikit. Ya gitu, jadi pola pikir dosen, lingkungan, senior, itu yang gue serap semua, yang kemudian kayak gue gimana, nggak tahu kenapa gue kayak ngebentuk gue secara keseluruhan. Ya. Kayak orang bilang, lu nggak salah jurusan? Enggak, gue nyaman kok di sini. Banyak hal yang baru yang jadi kayak ketemu cracking ketika gitu jalan loh. itu ya. Jadi gue nggak merasa salah jurusan karena gue merasa benar terbentuk di situ. Bentuk di situ. 5 tahun. Gue 4 tahun beres, tapi gue stay setahun di situ karena ada satu kerjaan yang gue nggak boleh nggak mahasiswa. Lumayan mas. Manfaatnya. Jadi akhirnya gue kemahasiswaannya. Harusnya kan gue bisa wisuda Februari, gue minta yang berikutnya. Karena ada hal yang lebih besar yang lo perjuangkan. Ada, sayang mas. Oh yaudah gitu. Ya, lo maknai kuliah sebagai apa akhirnya? Kuliah. Gue tuh nggak pernah bolos kuliah. Karena gue menyadari gue anaknya foto memori. Oke. Gue nggak bisa belajar, gue nggak suka baca. Makanya harus datang di kelas. Betul. Gue bukannya karena rajin, enggak. Karena gue kalau belajar nggak bisa, survival mode gue harus jalan dengan cara ya udah segimanapun lo harus datang. Ketemu langsung nanya gitu. Gue harus mendengar sama melihat. Oke. Gue nangkep tuh. Tapi kalau gue harus nggak Dia tahu, membaca. gue harus baca, gue nggak bisa. Oke. Dan nggak tahu, gue lemah di baca sebenarnya. Lemah baca, lemah nulis. Ya udah, gue dateng gitu. Itu yang membuat gue nggak pernah absen, bukan karena gue rajin sebenarnya. Tapi itu siasat gitu, untuk bisa kuliah dengan apa tepat waktu lah ya. Betul, itu kalau ngomongin mana kuliah, ya itu rajin, kemudian kuliah jadi tempat bermain gue. Gue masih bisa pakai celana pendek dulu sekolah. Masih bisa. Kemudian 2 semester berikutnya udah nggak boleh peraturannya. Studio masih boleh ngerokok dulu. Habis itu dikunci-kunci. Habis itu nggak boleh. Masih boleh makan, masih boleh ngapain. Ya dulu benar-benar, wah seru banget ya. Udah beda sama sekarang. Nah sekarang kampus-kampus seni juga sangat rigid tuh. Iya, malam nggak boleh. Kadang kan tim gue yang Vito nih, anak isi Jogja. Ya, jam dibatasi. Oh iya, udah nggak boleh nginep di sana, udah nggak boleh nginep, nggak boleh beraktivitas lebih dari jam berapa, dan beberapa ruangan nggak boleh digunakan selain buat belajar gitu. Ya, gue nggak tahu sih itu kenapa. Ya gue agak khawatir soal ininya sih sebenarnya daya kreativitasnya dibatasi kayak orang kerja rutin aja, padahal kerja atau orang-orang di bidang kreatif kan harusnya lebih. Tapi mungkin itu yang membuat
kenapa kalau lu sadarin ya, banyak ruang alternatif di luar kampus. Mungkin itu sisi menjadi itu yang dia nggak dapet di kampus. Dia cari di luar. Kalau yang cuma menerima dari kampus ya udahlah ya selesai. Orang-orang yang tetap resisten untuk itu, dia akan bikin sebuah ruang baru. Bisa ruang secara fisik atau ruang diskusi yang lu ketemu di mana intens gitu. Jadiin apa gitu. Kampus ya udah kelar pas kampus, tapi habis itu melakukan sesuatu di luar. Itu dulu yang gue lakuin juga sih, makanya kita punya namanya selasar gitu. Emang ada selasar yang kita masuk, habis kadang kita nggak ada kuliah pun datang ke kampus. Karena keseruannya itu banyak hal yang kita nyampah doang obrolannya, tapi ternyata 1-2 tuh pasti nyelip. Ada aja yang kemudian jadi kacau, project. Itu kacau itu. Ya, kayak gitu-gitu loh sih. Oke, arsitek kelar. Nah, terus sekarang kan sekarang desain ya, lebih ke desain. Ya gue sebutnya apa ya? Kreatif studio lah. Gue ngerjain 3-dimensional objek sama 2-dimensional gitu. Apa namanya? Ya orang bilang produk, tapi kita juga nggak membuat sebuah produk sampai detail. Ya langsung gue bagi aja gampangnya. Ini sampai dua sayap nih. 3-dimensional, 2-dimensional. Tapi majority 3-dimensional sih. Studio kreatif. Nah gue kenal lo kemudian lebih intens kan lo kirim beginian ke rumah gue nih. Pas pandemi kemarin. Itu awal banget tuh. Berarti lo riset pertama yang gue kirim. Riset pertama. Masih di meja kerja gue dan jadi tempat ini nih. Pen segala macam gue taruh gini. Apa yang membuat lo membuat ini dan kemudian ini kayak jalan lo kemudian ya yang kick your butts ini ya? Nah, gua tuh orangnya spontan. Dong. Baru gua tuh nahan itu. Gua bilang nggak ya? Om Komeng ini yang nggak tahu nggak kerasnya nggak ya? Tahu semua pasti kan. Jadi itu spontan, tapi dilatari dari kayak karena kita itu studio produk lah, kita mencipta. Gue pengen studio ini mengeluarkan lini produk. Tapi pas 2018 gue menyadari kayak kalau kita cuma jasa, mau sekuat apa, lu menyediakan jasa. Akhirnya 2019 gue ngobrol sama istri gue. Ya udah cari sesuatu yang jadi secret weapon lah. Atau signature lo gitu ya? Iya, akhirnya kita mencoba beberapa lah dari cup plastik. Puntung rokok, kertas, cup kertas, abu, gitu. Elemen itu kan ada di depan semua, ruang seketika. Ruang seketika tuh ruang tamunya kita sebenarnya. Nah, tapi semuanya kita kerucutin di puntung. Karena kita cari nggak ada yang ngolah. Puntung, kalau plastik banyak, kertas banyak. Akhirnya kita puntung, gitu. Wah nggak ada nih, harusnya kan nggak ada referensi ya, nggak ada, terus nekat. Ya setahun kita kayak nangkep angin aja mas. Karena nggak dapet apa-apa. Dan kemungkinan nambah 3 bulan lagi kita give up kali. Untungnya kayak dari lab kita dulu berlima, terus 2 mundur, tinggal bertiga dari 2020. Kita bertiga, Abi, Audi, saya bertiga. Masing-masing punya role yang emang komit gitu. Abi anak DKV, chemical engineer sekarang. Audi paling bener, dia Polman Swiss Manufacturing, lulus langsung tawarin, mau bantuin nggak? Oke. Saya bagian desain, marketing sama ya coba bisnisnya lah. Gitu. Jalan sampai sekarang dari 2020, yang kemudian kita menemukan biopolimer. Kenapa biopolimer? Ya gampangnya tuh plastik dari sumbernya itu tumbuhan. Gitu, karena kan filter itu tuh plastik, tapi dari tumbuhan. Nama ilmiahnya tuh selulose asetat. Selulose asetat. Itu tanaman apa? Itu semua jenis selulose tuh tumbuhan sebenarnya. Tumbuhan. Kalau ngomongin kayak tumbuhannya diasamkan. I see. Kemudian kita teruskan yang harapannya pas kita temukan itu bisa menjadi signature-nya ONX sebagai studio. Gitu. Bablas mas, terus akhirnya dibablasin, yang kemudian di 2022 kita patenin, lolos, tembus. Yang puntung itu, jadi kita pengolahan biopolimer sama kita sebutnya sela. Sela. Kan tadi kita ngomong
Selulose asetat susah banget ya. Iya. Ya udah Sela aja. Oh, disingkat. Kita kasih nama Sela. Sela. Kita patenin atas nama Sela. Terus kita patenin proses biopolimernya sama formulanya. Menarik sih. Bertiga. Ya udah gitu. Yang ini DKV ITNS. S1, S2 tetap DKV, tapi kemarin tuh diakui peneliti aja. Kita diakui gitu aja, menarik lah. Nah, ketemu lo kemudian men-solve problem puntung itu apa yang mendasari? Apa karena emang kalian juga perokok semua dan rasa harus bertanggung jawab dengan sampah yang kalian buat atau orang lain buang? Gitu? Gue malah nggak pernah ngomongin lingkungan atau asal puntung dari mana, karena itu akan menambah kepusingan gue sebenarnya. Karena kan itu puntung itu atau rokok lah itu sensitif item ya. Perokoknya tuh cukup tinggi, kuat lah gitu. Gede banget. Akhirnya, sedangkan kita cuma butuh ya udah itu tuh udah ada di manapun udah ada, ditemui lah ya. Ya udah itu aja gue olah. Jadi kalau di framing itu gue nggak tahu asal puntung dari mana, perokok kah, dari negeri seberang kena air ke bawah sini, efeknya ke lingkungan kita nggak pernah bahas. Intinya kita do something baru dari waste yang ada. Ketika ada efek ke lingkungan, ya gue berharap itu akan diteliti oleh yang ahlinya. Kesininya gue nggak bisa bahas gitu, karena menurut gue lu memilih untuk merokok itu preference individu, dan itu nggak ada apa ya, lu nggak boleh atau boleh itu juga abu-abu kan. Ya udah, gue cuman pokoknya gue studio desain, di depan gue ada puntung yang udah ada, gue olah menjadi sebuah material yang bisa digunakan. Dah, itu doang. Biar nggak pusing. Tapi kebutuhan untuk kemudian kan ini akan jadi produk ya, yang kayak jadi lini bisnisnya lah atau apa. Kebutuhan itu memang banyak di Indonesia. Jadi sebenarnya kebutuhan akan material baru. Gue sebagai desainer di sini tuh sangat susah mencarinya. Material baru yang bisa diolah lagi gitu. Sangat sedikit. Common apa? Akrilik, besi, resin, kemudian fiber semua itu susah untuk diolah lagi. Yang akhirnya ternyata itu menjadi sebuah oase buat industri kreatif. Jadi gue bisa bilang, yaudah gue benar ini pakai aja, gitu. Makanya kita tuh lagi secara bisnis ngomongin dua hal lah gitu, end product sama material. Material di sini tuh gue pengen menjadi ya setitik harapan buat industri kreatif untuk menggunakan karena tadi ya keprihatinan sedikitnya material yang bisa dipakai. Iya, sedikit banget mas. Gitu. Kalau yang plastik itu mah gampang. Tapi proses untuk jadi puntung tadi menjadi material itu kan panjang, Nick. Iya. Atau butuh berapa tahapan untuk kemudian dia bisa dianggap sebagai material yang bisa untuk industri kreatif macam-macam aplikasi itu? 5-6 step lah gitu. 5-6 apa aja itu misalnya? Iya, misalkan yang gampang. Pertama gini, dari puntung itu ngumpul dari mana? Nah, misalnya? di puntung tuh kalau lu pernah ke Brooklyn, lu ada tiang biru tuh. Ya, daun yang baur. warnanya biru sama pink. Nah, itu kita mulai di tahun 2021. Di mana kita tuh menyadari pentingnya lu buang puntung satu itu penting. Karena selama ini iya betul. Karena selama ini lu mau formula lu bagus, lu punya produk keren, kalau di ujungnya lu membuat orang tetap buang kemanapun, buat gua nggak bertanggung jawab, ngapain lah gitu. Akhirnya kita coba sarikan, akhirnya kita punya 4 tuh, ada collect, research, design, produce. Akhirnya collecting kenapa kita taruh depan? Karena itu ujung tombak di mana kita bisa membuat, ya kita dapat raw material. Kedua, mengedukasi orang untuk bertanggung jawab terhadap post consumingnya. Gitu. Alhamdulillah di Brooklyn kalau gua tampung nambah terus loh. Jadi orang tuh udah mulai sadar dengan sendirinya untuk membuang ke situ. Pertama collect ya. Collect. Habis itu kita research jadi apapun. Tapi intinya itu kan sebuah rangkaian non fisikal lah gitu. Tapi yang penting adalah kita habis collect, kalau ngomongin sampai materialnya, habis collect kita olah langsung kita giling. Kita giling.
kita giling menjadi flake basah gitu. Kita ada nama pakai solvent untuk menghancurkan gitu. Solvent, habis solventnya dipakai, kita masukkan namanya destilator. Kita tarik kembali solventnya. Oke. Jadi bisa dipakai buat berikutnya. Solventnya tadi. Solventnya. Nah, habis solvent ada kita keringkan. Oke. Habis kita keringkan, kita milling gitu. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 forming. Forming. Forming itu mau jadi apa? Oke. Gitu. Jadi 6 step itu sebuah proses yang kita patenkan. Itu dari sisi pembuatan material yang bisa Iya. dipakai untuk industri kreatif. Iya. Dan lu kan bikin satu produk dari material itu sendiri juga kan? Itu proses tahapan berikutnya berarti? Iya, itu forming sih. Forming. Forming. Jadi kayak bisa flake. Oh, ini ada nih. Bisa flake semua pada nggak tahu kayak apa. Nih. I see. Oh, ini kayak Kayak biji plastik. Iya, biji plastik. Emang ya. biji plastik, Mas. Ini sebenarnya. Ini bahan dari Puntung. puntung. Ini bahan mentah yang tinggal di press panas. Nah, dulu karena press panas kita beda sama mesin plastik biasa, kita bikin mesin sendiri. Itu yang jadi masalah lagi baru. Aduh. Akhirnya Audi cukup telaten dengan keilmuan dia di Polman Swiss Manufaktur. Dia terapkan di situ dan jadi mesin. Ini bikin ini. Dulu sehari satu, sekarang udah bisa sehari 25 dengan beberapa details di mesinnya yang mereka research, pendinginan, pemanasan, rilis semuanya sehari udah 25 sekarang. 25. Itu matters banget dengan alat yang sama. Tapi ya kita ada pendinginan, ditambahin sirkulator air, kemudian panel panasnya dibanyakin gitu. Ini pentingnya ada orang yang paham soal manufaktur itu. Dan mereka benar-benar research. Saya senang sih ya. Buat saya tuh saya respect lah ke kita bertiga tuh benar-benar saling isi. Saling isi. Nah, untuk material orang yang bisa ke industri kreatif itu material kayak ini. Iya, betul. Dia bisa olah jadi macam-macam ya. Betul. Dan terakhir lo punya produk kan bikin kolaborasi sama jam tangan itu ya? Iya, sama Pal Nusantara. Pal Nusantara. Dari Bandung itu dulu dikenalin, terus gue bilang, gue ada material baru nih gitu. Mau cobain nggak gitu. Dia biasa pakai kayu kan? Pakai kayu. Terus akhirnya kita kirimkan, mereka bilang, oh bisa nih, yaudah bikin 1 bisa, 10 bisa. Kayaknya masih belum proven nih, kalau kita nggak bikin di atas 100, kita bikin 200. Masih. Semua stabil, semua aman, mesinnya pun nggak rusak, mesin yang buat bikinnya, semua aman. Ya udah proven bahwa material kami itu bisa digunakan di CNC, dipotong, di sanding, bending bisa. Akhirnya baru 2023 kita rilis ke publik. 2022 kita nggak jualan, B2B aja, by order. Karena kita pengen memastikan setiap produk yang kita bikin tuh approve. Iya, dan quality-nya terjaga dari awal sampai akhirnya ya. Dan terakhir lo tadi ngasih tahu gue ini ya soal seringai. Iya. Ini juga aplikasi dari material yang puntung tadi. Ini 100% puntung. 100%. 100%. Gitu. Ini Jadi tuh pick gitar, pick bass ini ya. Iya, ini tuh sekitar 1, berapa gram gitu. Puntungnya. Ini buat ale, settingannya ale. Nah, itu salah satu privilege gua beruntung punya teman-teman baik. Yang membantu baik, untuk yang sangat membantu. Ini waktu itu gue bilang sama Sam, gue bikinin ya pick lu. Oh, dia sebenarnya nggak ada concern untuk itu? Dia orang pertama kalau di Instagram gua ada video. Dia VO-nya, Sam. VO-nya. Orang pertama yang gua recokin. Terus kayak kemudian, Nick, gue pengen nih bikin ini kayak gini. Ya udah kita ngobrol-ngobrol. Udah gue buatin ya gitu. Nah, kenapa besar? Ini emang formatnya Semi. Dia udah pakai pick dengan ukuran ini. Saya cuma mereplikat secara pick bentuk, fleksibilitas dan ketebalan sama persis. Akhirnya kita bikin, kita coba sablon bisa. Ya udah ini. Iya, Sam Brown. Seringai. Save the earth, kill yourself. Kata-kata dia atau kata-kata lo? Enggak, dia. Ya nggak mungkin itu Semi banget itu udah itu. Dia sadar betul bahwa bumi ini hancur karena manusia. Ya begitulah ya. Tapi dan emang terus aplikasinya emang macam-macam ya? Macam-macam, makanya kenapa gue bikin ini tipis proven. Dipakai, Semi tuh mainnya kenceng banget, main bassnya. Iya, dan ini Semi bilang belum ada masalah gitu. Udahlah gitu, kita bikin. Dan akhirnya gue melihat Semi pakai warna pink. Gitu, dan kemudian asli
Terus bikin jam. Oke. Jam itu rumit. Iya, Jam iya. itu rumit, proven. Kemudian kita kacamata. Kacamata. Kacamata itu paling susah untuk konsisten. Ya. Kita bikin terus sampai lebih dari 10. Ternyata bisa seragam, udah proof. Frame-nya itu. Iya. Yang lo bilang turtle skin tadi? Iya, itu bisa. Dan itu akhirnya kita bikinnya kalau mau di atas 1000 kita bagusnya pakai molding kan. Tapi kemarin dari lagi-lagi Audi bagian manufaktur, mereka bikin namanya jig. Jig itu kayak dia bikin kita pakai router, jadi akan ngemal sama. Terus konsisten terus-terusan gitu. ya. Baru detailing jadi gitu. Nah, apa yang lo usahakan ini kan kayak rintisan semua nih. Iya sih. Ketika lo jalan dan memulai itu kan belum ada kayak pattern atau hal yang lo bisa ikuti jalannya. Lo menempuh itu keyakinan apa yang membuat lo gue harus jalanin ini meskipun belum ada patternnya, pasarnya juga mungkin juga belum kebentuk. Lo 3 bulan tadi kan hampir collapse juga kan iya, yang awal tadi. Apa yang membuat lo bertahan? Gue nggak. Itu pertanyaan yang sulit gue jawab sebenarnya. Karena tadi gue bilang kan karena gue spontan. Spontan. Kedua, Uhuy, yang iya, lagi 2 kali sekali lagi dapat botol. Jadi gue cuman kayak gue tuh sangat suka dengan suatu hal kebaruan. Kebaruan. Gue selalu punya di kantong tuh pertanyaan, kenapa harus begini gitu. Kenapa nggak yang lain? Iya, Kenapa gitu. nggak begitu? Makanya dulu gue bukan beruntung sih. Waktu SMA teman-teman gue brengsek aja gitu. Jadi gue baik. Mungkin kalau gue berteman dengan teman yang baik, gue yang brengsek. Mungkin gue selalu opposite kan. Jadi kayak atas sesuatu ya. Akhirnya kayak ya udah studio desain harus begini, ya udah gue begini gitu. Background gue arsitek, gue terapkan. Makanya karya-karya dari studio ini tuh arsitek banget sebenarnya. Karya gue seninya apalagi arsitek banget. Yang kemudian itu yang mendasari gue setiap langkah ke depannya itu ya udah, gue yakin pasti akan menemukan. Apalagi dengan walaupun gue by feeling gitu, tapi ada KPI checking gue tetap. Oke. Kayak Jadi penyeimbangnya ya. Iya, ini nggak mungkin, tetap gitu. ada. Makanya ukuran. ketika yang pertama gue kill, karena gue feeling nggak bisa nih. Kenapa? Gue nggak bisa bertanggung jawab untuk mengolah menjadi produk mentah lagi gitu. Akhirnya udah nggak seterusin secara industri. Oke. Gue bagikan sebagai ilmu terapan buat teman-teman melakukan di rumah. Harapannya ketika dia perokok, dia ngumpulin, ntar gue mau bikin pot, gue dapat ilmunya gitu. Sampai akhirnya pengalaman yang seru terakhir kemarin Juli tanggal 8, kita bikin workshop mengajarkan pengolahan puntung. Tebak di mana? Di mana? Dalam Cipinang. Serius? Asli. Penjara Cipinang. Gue seneng sih karena di mereka tuh puntung bersih banget. Karena dihabisin Betul. sampai habis. Karena itu kemewahan. Jadi gue belum pernah masuk sih, tapi jangan masuk dong. nggak masuk liputan ya kan? Gitu akhirnya. Tapi gue bisa bayangin Iya, bersihnya. akhirnya mereka tuh puntung bersih, akhirnya kita ajarkan. Oke. Ada 15 gitu, 15 Peserta. binaan gitu yang ikutan, yang kemudian mereka harapannya akan menularkan lah gitu. Jadi keluar mereka dapat bekal gitu. Oke. Kayak gitu-gitu yang pengen kita juga lakukan sih. Jadi kalau lain-lainnya apa kedepannya itu ya by feeling aja sih. Ya, oke. Tapi feeling lo nggak serta-merta karena feeling doang kan, tapi juga ada KPI yang, checking, ada KPI yang membuat lo juga ngerasa kalau ini kira-kira udah kebablasan lo harus narik. Kalau kira-kira nggak works, lo harus tahan. Sama ini, gue ada parameter ketika temen gue banyak mempertanyakan dan ini kayaknya kok banyak hal yang negatif yang gue dapetin, itu jadi satu radar gue juga. Oke, kayak feedback dan ya. orang-orang di sekitar gue tuh jujur aja kayak ini kayak enggak deh, ini oke, ini jelek, ini enggak gitu. Jadi enak gue dapet feedbacknya. Sama ya ternyata banyak korporat, kemudian orang-orang yang gue gak kenal, kita terhubung. Sebelum gue ngomongin revenue, ngomongin bisnis model atau apa gitu. Parameter gue cuma satu, banyak circle gue baru. Itu salah satu parameter paling mudah gue untuk melihat bahwa ini grow. Oke. Karena nggak di situ-situ aja gitu ya? Iya. Dan gue bisa kenal dengan orang-orang, gila itu dengan Ki Georbat gue bisa
kenal banyak orang di luar lingkungan gue sekarang sih. Itu satu parameter yang gue ambil lah. Ya, KPI checkingnya salah satu itu ya. itu. Jadi jaringan meluas juga ya. Itu berarti kan kalau kita nggak menarik ataupun kita nggak ada manfaatnya, nggak mungkin itu akan membentuk sebuah circle baru kan. Gitu sih. Itu parameternya. Jadi ya itu cara gue untuk meyakinkan bahwa project gue akan jalan dan punya prospek atau enggak ya. Iya. Kemarin lo terakhir ada apa kayak kompetisi ya, desain dan sebagainya, bisa cerita apa itu Nick? Dan kayaknya akan ke Tokyo nih, kita bisa ketemu nanti kita ke Jepang nih. Amin. Jadi pas 2022 lah, 2023 kita ada di info sama apa? Oh sebelum 2015 ini deh, 2015 gue tuh ke Jepang. 2015. Ada pameran namanya Good Design. Good Design, oke. Good Design Jepang, gue liat wah keren banget nih, produk-produk paling mutakhir lah ya, terbaru lah, gitu. Okay. Inovasi gitu. Dalam hati gue bilang sama istri gue, pengen nih satu hari gue di meja ini gitu. Itu 2015. 15. Apapun desainnya, apa bentuknya, gue pengen nih ada display ada meja di meja ini gitu. Oke. 2023. Good Design ya. Good Design buka submission, kita masukin. Kita masukinnya bukan desain produk ini tapi materialnya. Oh, raw material yang tadi yang putih ini. Okay. Kita masukin Selaflex dengan kategori Research and New Material Development. Research and New Material Development. Akhirnya kita penjurian 1, penjurian 2 lolos. Good Design Indonesia, alhamdulillah kita menang. Kita masuk Best Design. Best Design. Best Design. Dan di situ ada jurian orang Jepang. Mereka ternyata sangat curious dengan material ternyata. Okay. Material. Mereka suka banget kayak gini dan mereka mau ini dari puntung. Iya. Bisa ini. Iya. Wah, mereka tuh interest banget kayak apa. Yang kemudian alhamdulillah kita masuk Best Design di GDI. Yang kemudian kemarin di Jepang dibawa ke Jepang kan GDA. Ya insya Allah kita mendapat angin segar di sana. Segar kan bulan Oktober itu masih segar banget. Ntar Oktober kita akan announce dapat awardnya apa enggak, walaupun kita dapat ya kisi-kisi. Oke. Gitu. Ya, program yang ini tahunan atau apa? Tahunan. Tahunan ya? Tahunan. Sama kemarin tuh juga hal menarik lagi, kita 10 besar World Cup Startup. World Cup Startup, yang Kick Your Butt sini? Iya, dari 10 finalis, 2 yang non-tech. Lo salah satunya? Gua sama namanya Grow. Grow itu makanan bayi. Okay. Yang ternyata tuh anak gua dulu makan itu juga. Jadi gua ketemu gini-gini dan pas gua liat presentasinya gila keren banget. Tapi bukan dia yang berangkat. Karena kalau menang kita berangkat ke Silicon Valley. Oh, untuk mengembangkan bertarung lagi untuk mendapatkan $1 juta. Menarik ya. Belum rezeki. Belum rezeki. Tapi itu pengalaman baru lah buat gua pribadi, buat Kick Your Butt secara ini ya, secara organisasi. Sebagai nama apa sih, gue selalu terganggu tuh Kick Your Butt sih. Kayak gue pengen nendang pantat. Jadi baru kali ini gue bisa ngomong Kick Your Butt secara legal. Di panggung gede gue ngomong Kick Your Butt legal. Legal. Dulu, nah gue nggak tahu kenapa suka banget dengan sesuatu yang strong, terus apa ya, rebel gitu loh. Itu nama lo juga dipakai iya. Kan? Terus sebelum Kick Your Butt, project pertama gue itu namanya Kiss My Ash. Jadi kita mengolah ash, apa namanya, abu. Abu ya. Abu. Ternyata abu itu sebenarnya nggak jadi problem sebenarnya. Karena kena air, kenapa? Dia akan lumer. Terus ternyata ada permasalahan butt, apa puntung. Terus gue pikir, ya biar series lah namanya Kick Your Butt. Udah Kick Your Butt jalan. Yang intinya sebenarnya kayak gue ngomongin secara konsepnya tuh kick itu berasumsi adalah selalu sebuah awalan. Oke. Suatu yang keras, lu memulai sesuatu maka ada kickstart. Yeah. Motor pun ada kickstartnya. Kemudian kick itu suatu yang esensial, powerful. Akhirnya yaudah Kick Your Butt aja. Jadi yaudah do something with your butt aja. Gitu, secara meaning di belakangnya ya. Tapi kan secara market, ataupun market setelah kita di belakang itu emang suka dengan sesuatu yang rebel lah gitu, yang strong. Contohnya suka tatoan. Terus dia suka swearing word
gitu. Jadi gue pikir untuk masuk ke market mereka Itu bisa lah. harus punya sesuatu yang strong secara brand lah. Makanya sampai tahun ini revenue kita dalam bentuk brand. Oke. Jadi ngebangun brand sekuat mungkin Supaya dia Yes. muncul sebagai Yes. entitas ya yang Iya. kuat. ngap sih. Belum lah, baru 2-3 tahun 3 kan. tahun lumayan Mas. Sampai kemarin temu Farid Oke. di Surabaya. Dia Ya ngebaca. dia pasti gambar itu. Pas ketemu gua di apa namanya di kafenya Edward. Oke. Sebelumnya pas di venue seringnya main. Sering nggak? Iya. Mas, kok gua nggak pernah lihat lu posting motor baru? Katanya. Kenapa? Ya tahu sendiri. Ya, aku paham. Gitu. Intinya lu lari kemana duitnya? Belum. Mesin gue lebih gede lagi. Oke. Kan mesin gue cuma segini doang. Iya, Sekarang itu mesin gede gue lagi. segede ini. Gitu. Oh, ketawa-tawa. Kebacain, ketahuan Mas. Sabar ya Mas. Terus dia bilang, lu gimana? Sama. Ya begitulah ceritanya. Tapi fase untuk kemudian lo yakin bahwa ini akan bisa punya prospek, itu selain tadi punya jaringan yang meluas, itu apa sebagai startup itu yang membuat lo bisa, ini kita harus perjuangkan keras gitu. Ada satu, ini salah satunya, ada beberapa parameter yang gue ceritain. Satu parameter adalah, gue punya dulu klien. Lain. Dia salah satu orang penting di perusahaan itu. Out of nowhere, tiba-tiba dia bilang, gue mau resign. Oke. Oke. 3 hari setelah itu, ke studio gue. Ngapain? Enggak. Gue mau ikutan Kick Your Butt. Oke. Gitu. Jadi lihat value-nya berarti. Akhirnya gue nanya kenapa gitu. Toh lu udah enak di sana karena dia udah Ya. top tier gitu. Enggak, karena gue believe sama apa yang lo kerjakan. Terus gue bilang, ya believe nggak akan bikin hidup. Bisnisnya gimana? Prospek kok dia ngejabarin. Akan ada begini, kedepannya akan begini. Jadi menarik. Oke. Akhirnya ngobrol-ngobrol panjang lebar. Per bulan kemarin lah kita jadi berlima sekarang. Oke. Yang satu lagi tuh ya udah temenan kita lama. Kita geng Lawless gitu. Mereka foundernya Lawless. Kemudian gue juga kan fansnya Lawless juga. Kita sering ngobrol. Terus mereka oke deh gue ikutan. Ya jadi lengkap ngomongin gue desain marketing dan Bisnisnya lah ya. culture-an gitu ya. Ada chemical engineer, ada manufacturer, Manufaktur yang tadi. marketing tadi gabung planner, planner. director dulu ya. Kemudian ada business and development sama bisnis politik. Oke. Beres. Berarti itu yang membuat lo salah satunya kenapa ini Iya, yakin tadi bisa kan circle nih. Ini individu dengan value yang menurut gua, lu ngapain tempat gua gitu. Udah, akhirnya kita berlima jalan ke depan. Nah itu yang gue believe. Kedua, material kita 2022 udah proven untuk dibuat bentuk apapun. Oke. Di bending, di apapun. Dan lo udah punya hakinya juga kan? Punya Ya itu penting sih, patennya. patennya. Ya akhirnya dari 2 itu aja udah gue yakin untuk kedepannya ini akan menjadi produk yang akan mungkin berguna buat orang banyak. Ya buat kita semua di sini pasti berguna. Ya kedepannya lebih banyak lagi yang bisa menggunakan. Ya akhirnya akan sirkular aja. Gitu. Oke, ya. Gitu, sesimpel itu sih. Karena gue bukan orang bisnis, jadi Ya. feeling aja. Tapi kemasukan orang yang tadi believe itu kan membuat ini value-nya menjadi nyata kan kelihatan. Ya, jadi kayak checklist aja sih kayak ya menurut gua ya gua sedikit bangga, tim juga semakin solid. Ya udah, semoga itu akan mempercepat pertumbuhannya, cepat firm gitu. Ya, Biar cepat. ternyata lembah belief nggak bisa kasih makan, bisa jadi direvisi tuh. Ya. Karena jangan kalau punya iman segede apa bisa pindah gunung lo katanya. Iya, saya belum tahu kalau itu. Saya nggak berani komentar. Tapi aplikasi yang lo akan bayangkan dengan material yang lo temukan ini apa aja turunannya? Selain tadi kita lihat ya, ini lalu pick, kacamata, industri musik kan itu nggak akan, gue nggak tahu di mana berakhirnya lah.
dan akan selalu banyak talent-talent baru gitu. Dan teknologi ini masih digunakan karena selain sebagai tools, sebagai represent, juga, kan? betul. Kemudian fashion akan jadi satu industri yang gue gagas. Kita lagi ngobrol sama Lucky Sarwo, dia bilang, ntar gue kenalin ya sama Citra Mata Memandang, cocok nih gitu. Akhirnya kan gue lagi developing ini mas, kancing. Gitu. Industri fashion gue cuman yaudah aku produksi kancing aja lah gitu. Gitu, ngobrol sama Jenahara. Ya, dia kan bentukannya gitu, tapi dia secara pemikiran cukup liar kan gitu. Orangnya juga open gitu, nggak, walaupun dia desainer muslim, tapi dia tuh cukup rebel di industrinya lah gitu. Itu ngobrol-ngobrol, udah kayaknya mau bikin sesuatu sama dia juga. Jadi fashion salah satu industri yang gue juga gas. Desain udah pasti lah ya, karena itu ranah gua. Otomotif juga ya. Otomotif karena kan otomotif sekarang elemennya banyak ya, gitu kayak yang plastik ataupun apapun itu mencoba. Masuk ke situ ya. Iya, 3 elemen itu yang mungkin akan kita tahun depan akan digas. Tipis-tipis atau gasnya tebel nih? Kalau bisa langsung gas mas, sampai standing mas, ngek gitu. Langsung geblak ya mas. Ada pertanyaan umum sih sebenarnya, tapi lo mungkin bisa menjelaskan. Orang kan mengatakan nih produk kan recycle ya dari bahan yang sudah nggak kepake. Tapi kenapa kok harga lalu secara ekonomi nih kok malah lebih mahal? Iya, pertama karena itu volume lah gitu, paling gampang lah gitu. Itu hal baru, udah pasti alatnya kita secara create sendiri. Kemudian kalau kita produksi massal akan lebih murah kan, itu logikanya. Ketiga, kita tuh harus memproses bertahap. Dari mulai waste. Kalau dinetralkan. Ini konsep spesifik di Kikirbat aja ya. Dari mulai waste kita netralisir, puntung netralisir, nikotin, tarnya semuanya, baru diproses menjadi bahan siap diolah. Itu udah 2 step. Baru diolah lagi. Habis diolah jadi end product. Gitu. Beda kalau material yang sudah tersedia. Dia tidak melalui 2 atau 3 tahap sebelumnya. Betul. Dari waste, dinetralisir, terus kemudian diolah lagi, jadi mentah, baru di end product. Itu logika paling gampang. Beda kalau kita udah pakai biji plastik normal lah gitu. Nah, biji plastik normal kan dia dari fuel, dari minyak bumi kan. Itu kan tinggal yaudah forming aja langsung gitu. Jadi stepnya 2 gitu. Kalau ini kan kita berbalik gitu. Ya misalnya nih jadi biji apa kita menyebutnya nih? Selaflex. Selaflex tadi. Seksi ya, Jadi ini untuk menjadi ini dia harus 3 tahap sebelum atau sebelumnya itu udah harus dinetralisir sampai siap untuk diolah menjadi ini kan. Jadi kebayangnya tuh, kecuali kalau kita dapat satu puntung udah ready ya misalkan gitu. Ya udah tinggal di 5 proses ke depan kan. Kalau kita dapat dari lapangan gitu kan. Kan itu macam-macam. Dipisahin dulu abunya, dipisahin dulu filternya gitu. Kecuali lo dapat semua dari LP tadi. Ya. Agak bersih tuh. Iya sih. Artinya satu jawaban gue tangkap bahwa prosesnya menjadi lebih panjang meskipun lo pakai material yang udah nggak kepake misalnya. Iya. Itu butuh waktu, butuh alat, butuh sesuatu yang sifatnya orang nggak ngeliat nih. Jadi material ini. Iya. Jadi dia mendahului tahapan sebelum kalau orang biasa pakai biji plastik biasa. Soal lain apa yang membuat produk recycle atau produk yang diklaim sebagai lebih ramah lingkungan itu kenapa umumnya lebih mahal ya? Karena pertama mungkin kalau dia produksi bisa banyak, mungkin bisa semakin menekan gitu. Yeah. Berikutnya adalah emang mahal itu mungkin bisa jadi brandnya sebenarnya. Dulu tuh udah banyak recycling plastik kan. Kresek kan sekarang udah recycling sebenarnya itu. Cuman kan dulu dia recycling sebagai industri. Kalau di kita sekarang kan recycling kita pengen masuk menjadi lifestyle kan gitu. Buat yang dulu-dulu ini tuh buat hal baru sebenarnya. Cuman yaudah karena gue butuh tas kresek murah, gue nge-recycling dari ember yang udah pecah jadi tas plastik. Nah kalau kali ini kan kita pengen lebih jauh gitu. Kalau bisa budaya
reuse, recycling ataupun sustainability itu menjadi lifestyle gitu. Makanya akhirnya brand masuk. Kita bikin sebuah brand value, kemudian masuk ke produk. Harapannya mereka tuh bersustainability bukan karena gue harus menyelamatin dunia, enggak. Ya itu jadi habit gitu. Jadi gaya hidup mereka yang menggantikan gaya hidup yang lama. Iya, karena waktu dulu gue mulai ini, gue bilang, Puntung buang tempatnya dong gitu. Wah susah mas, nggak kedengeran. Tapi ketika mereka tahu gue bawa jam gitu. Ini loh produknya? Produknya, mereka mau loh. Intinya kan mereka tuh bukannya nggak mau, karena nggak tahu aja. Akhirnya ya udah itu gue bangun. Ya udah, sekarang udah kayak, gue terkejut ya. Kayak teman gue bukan perokok, dia bisa sebulan sekali datang ke sini bawa bag gede. Karena tahu lo memanfaatkan itu untuk sesuatu dan yang dia, gue bilang, lu dari mana dapetnya? Iya, gue sering ke beer house ini gitu. Dan di sana banyak puntung dan gue kenal sama pengelolanya. Iya, kumpulin. Itu kan jadi buat gue kayak itu kayak jadi ranger lo gitu. Betul, itu kan jadi seenggaknya KPI tadi checking gitu. Berarti kan seenggaknya gue mungkin boleh nggak untung secara finansial, tapi lo menggerakkan orang. Gue punya feel good bahwa apa yang gue lakukan sekarang sedikit banyak bisa mempengaruhi orang lebih baik. Itu aja. Selebihnya ya semoga bertahan. Kalau untuk bertahan kan banyak faktor kan. Salah satunya kan lo juga naruh kotak untuk bat kolektor. Bat kolektor itu kan di beberapa. Sekarang udah berapa tempat lo taruh? Iya, Jogja ada di tempatnya ada take off, kemudian ada di Agoge. Jogja ada di satu lokasi, sisanya ada di tempat ngopi paling hits katanya itu. Iya. Jakarta yang udah paling gampang gua touch tuh ada di Brooklyn lah. Ada di Brooklyn, ada di 7 Hari. Ada tempatnya Fabian juga yang pizza itu, burger ada. Tapi ya Bandung ada di Jumaju, ada di Cozy, beberapa tempat gue lupa dimanapun. Tapi gue sekarang mau gue ini lagi, gue tajemin lagi dengan KPI checking yang lebih akurat. Ternyata ketika di industri komersil kayak gitu, kan sebenarnya bat kolektor. Dulu tuh orang dari asbak meja, itu buangnya ke tempat sampah general. Itu menurut gue ngerepotin. Kenapa? Karena ketika bercampur dengan tempat sampah general itu susah banget, mahal. Akhirnya gue bikin bat kolektor dari meja dibuangnya ke situ. Iya. Kenapa jadi namanya sebenarnya memberi solusi atas kerepotan lo sendiri kan? Iya. Karena memisahkan win-win solution sebenarnya. Win solution lah, sekaligus lo bikin tempat yang juga secara visual enak dilihat juga. Nah itu buat mereka juga ternyata value juga. Konsumen kebanyak konsumen baru yang datang karena gue kesana aja deh, sama-sama jual kopi gitu. Ada satu market yang emang sustainability banget, die hard gitu. Gue kesana aja deh. Karena gue merasa mensupport sesuatu yang diperjuangkan. Itu kan suatu hal yang intangible kan. Iya, intangible. Tapi kan nyata gitu. Kayak tadi temen gue. Ini KPI cek lagi nih. Betul, itu yang membuat gue tetap jalan gitu. Kan nggak bisa gue jelaskan secara, gue feeling, yaudah deh gimana caranya gue naruh sesuatu yang value-nya juga dua arah. Ya, nggak buat lo doang tapi juga buat orang lain yang kunjung ke situ ya. Gitu. Umumnya berapa hari sekali mereka mengumpulkan lalu ngontak lo atau mereka inisiatif kirim gitu? Nah, kalau datang ke sini, lo boleh makan dan minum gratis di seketika. Gitu, bawa satu bag. Ada teman gue. Kemudian mulai gue bikin cargo bike. Kita pengen bikin 2 program, bike routing sama bike checkpoint. Jadi kayak contoh di Brooklyn, gue akan setiap minggu pertama gitu. Ngambilin? Enggak, gue diem di situ. Diem di situ. Harapannya orang-orang yang udah ngambilin radius 2 kilo, datang ke situ aja. Dapat kopi dari Lucky gitu. Kemudian gue pindah ke Cinere di mana gitu. Terus gue di sini gitu. Mungkin akan kebangun setelah 3 bulan. Nah, kemudian yang routing, gue lagi piloting sama Kopinako. Kopinako tuh sekarang udah ada 40 cabang. Jakarta around 20-an lah. Akhirnya kita akan punya program untuk routing setiap hari. Kemudian pakai cargo bike gitu. Pakai cargo bike. Nah,
ridersnya, kemarin gue baru ngobrol sama Hendy, Vespa Messenger. Baik. Teman kita juga itu. Iya, jadi akhirnya kayak boleh nggak kalau ntar kedepannya ridersnya dari WMS gitu. Untuk collect dari. Akhirnya kan kita punya sebuah bisnis yang sirkular kan. Iya. Gitu sih. Dan berkolaborasi secara seru juga itu. Ekosistemnya kebentuk. Ekosistemnya kebentuk. Iya. Ya. KPI lagi. Ya, KPI checking lagi ya. Handy, jadi ingat Handy gua. Ya dia merintis itu dengan sangat gigih itu, jatuh bangun, jatuh bangun. Sama. Ya dia naik turunnya katalah, karena kan itu sebuah profesi yang nggak populer kan. Persis. Ya. Tapi matters sebenarnya. Ya, kalau itu di apa istilahnya diseriusi dan ada support yang clear gitu ya. Untuk pengiriman paket yang radius per RW aja itu kan cakep banget kalau sepeda semua. Betul. Coba kan kalau di sini emang harus keren lah. Gitu. Ya kan itu harus keren gitu. Coba akhirnya kan kalau kita cuma mengandalkan volume akan berat. Berat. Ya udah harus ada sisi brand, yang lain ya. B2B brand lah gitu. Maka dia kerjasama dengan pengiriman dan sebagainya. Beberapa ini kan pengiriman. Ya itu harusnya begitu. Kalau baik quantity kayaknya agak berat. Iya. Nah, lu men-solve sendiri untuk kan kebutuhan materialnya akhirnya nanti akan banyak karena lu udah patenkan si siapa tadi Sela ya? Sela Flex ya? Sela Flex. Keren banget. Ini Sela Flex, jadi ntar ada Sela board. Jadi kita patenin nama Selanya. Oh, Selanya. Turunannya gitu. Ntar ada Sela board, Sela Flex, Sela powder. Nah, kan akan banyak nih kalau apalagi ntar lo makin harapan kita kan itu sesuatu yang meluas karena lo men-solve problem kan. Kebutuhan puntung kan akan makin gede tuh. Nah, udah kebayang juga berarti akan membuat kayak apa ya? Kumpulan orang-orang atau individu-individu atau inisiatif yang mengumpulkan. Iya, makanya gue kenapa kepikirannya adalah kita ngebangun kesadaran. Nggak langsung ke volume collectingnya. Oke. Karena percuma kalau volume collecting ketika kita nggak ngebangun kesadarannya, akhirnya akan transaksional ke depannya. Orang ngumpulin karena harus gue jual gitu. Beda kalau ya karena gue yang konsum ini, post konsumnya harus gue iniin. Gitu. Itu malah lebih lama loh sebenarnya. Tapi proses itu untuk lebih, membangun kesadarannya itu ya. Itu gue believe ketika lu ngebangun sesuatu yang nggak instan, nggak akan bertahan lama. Yes. Gitu kayak lu naik sepeda pelan-pelan bisa-bisa, lu nggak akan pernah lupa naik sepeda kan? Persis. Gitu. Sama lah. Cuman emang ya harus dimulai, kalau nggak bisa mas. Iya. Gitu. Investasi ini aja lah, investasi jangka panjangnya emang membangun kesadaran secara ini ya, secara komunitasnya lah gitu. Kedepannya jadinya ketika walaupun gua harus membeli dari mereka pun, itu mereka tuh seenggaknya di lapangan tuh nggak ada lagi yang berserakan lah gitu. Rokok tuh bermasalah karena berserakan sebenarnya. Persis ya. Dan di semua negara ternyata. Semua negara. Dan kalau kita lihat membangun kesadaran itu kan berarti ada tools yang lo pakai ya untuk membuat lo pakai model campaign atau sesuatu yang ada stimulan lo bikin untuk simultan gitu. Kita bikin Circular Day. Circular Day itu dulu awalnya setiap ONX ini ulang tahun kita bikin ONX Fest. Circular Day ini ada. Oh ini, wah. Circular Day. Ini LM. Ini kos panitia mas. Kos panitia. Gue harus jadi panitia kayaknya. Jadi kita bikin Circular Day, kita sharing apa yang kita tahu. Kita nggak pernah bilang kita mengajarkan, tapi kayak sharing knowledge yang kita tahu. Gua share. Kalau mereka tahu, balik ke kita aja gitu. Kemudian kita jadi reguler tiap bulan team up sama Nako. Daur-baur yang ada di Senayan. Spark itu. Udah tiap bulan. Besok tanggal 8 ada lagi ngomongin yang besok tuh ngomongin upcycle after party. Ketika lo ada acara gede apapun kan lo menggunakan banner apapun itu. Nah itu mau diapain? Kemarin piloting. Pokoknya Nako sekarang lagi piloting sama Nako. Habis acara gede yang kopi barista champion, bannernya gue minta pakai bahan ini. Nah besok yang ngolah MG dari Stufo. Jadi emang langsung jadi produk lagi. Sebagian ke sponsor yang men-support, sebagian lagi kita ajak teman-teman untuk milih lo motong di mana, kayak Fretak. Gitu. Jadi engagement. Nah, tapi intinya Circular Day itu kita konsepnya itu kayak lo antusias, lo pelaku, lo pebisnis,
lo investor apapun itu ngumpul di situ, networking aja. Ketemu. Kemasannya entertainment karena ada DJ di situ. Jadi nggak mau kayak apa serem gitu. Sustainability kan selalu Iya, kesannya kayak gua berhadapan kalau dengan iya monster kan, yang nggak- karena gini, sustainability selama ini yang gue lihat ya formatnya, kalau ngomongin pertemuan panggung lebih tinggi, Lalu yang lain dengerin. menjajar, dengerin, itu buat gue kayak gue berapa kali kan datang kayak kayaknya enggak deh. Kenapa harus begitu? Pertanyaan lo setiap ketemu semua Iya, tuh kenapa? kan? Akhirnya yaudah kita bikin Sesuatu orang yang datang lain. party dulu, di party kita tiupin aja kayak gitu aja. Oke, jadi efektif sih. Gue sering kali mendapati sih ketika lo membangun kesadaran, lo harus masuk dari pintu yang mereka suka dulu. Betul. Heeh. Dulu orang waktu satu klien gue bilang, Nick bikin dong standing ashtray biar orang tuh habis rokok buang sampah di sana. Orang udah duduk, paling gampang gimana? Gini kan, ke bawah. Akhirnya gue bikin di 2020, 19 akhir 2020 sebelum pandemi, acara terakhir musik salah satu musik berlogo A aja, musik berlogo A. Itu gue bikin namanya floor ashtray. Lu boleh buang dimanapun. Dimana aja, oke. Boleh buang dimanapun, bebas. Karena bawah lu asbak. Oh, lo bikin Baru abis itu diberitakan bahwa lu tahu nggak yang bawah lu asbak. Dengan lu buang ini, gini akhirnya pelan-pelan orang tuh, oh, gue deketin lagi asbaknya yang biasa gitu. oke. Karena nggak bisa kita memotong Langsung habit orang nggak sekaligus. bisa kayak tadi. Prosesnya. Lu udah bisa naik sepeda, udah pasti nggak akan lupa kan. Sama habitnya sama. Akhirnya kita dari habit. Oke. Dan circular day yang tadi gue tanya kan itu bagian dari upaya lo untuk Salah membangun satu. kesadaran kan ya. Salah satunya. Dan masuk dengan apa yang mereka suka atau apa yang bisa mereka terima, baru lo ngasih insight atau beberapa poin yang mereka bisa berjaring. Iya. Gue jadi inget di ini tahun 2000 berapa ya, 18 atau 17, gue tuh ke Inggris, ke London. Di sana itu ada Saturday market gitu. Dia model, tapi ini lebih ke social enterprise gitu ya. Yang sama, dia bangun ekosistem, bangun kesadaran bagaimana lo saling support untuk social enterprise itu dengan cara dia campaign produk yang memiliki value sama untuk dikampanyekan rame-rame. By Itu- social namanya itu. Iya, itu di luar di beberapa negara, gue sempet datang tuh yang di UK, di London, sama di itu di Munchen. Munchen. Mereka tuh ada kayak iya sebenarnya kayak flea market gitu. Persis. Cuman Yes. mereka hanya menjual barang-barang yang mereka bikin sendiri dan mereka komit untuk itu dan akhirnya kayak lo boleh beli dengan produk gua dengan buy cash atau lo dengan boleh produk beli yang lo lain. bawa produk apa. Kayak barter. Kayak barter ya. Keren ya. sih Iya, gitu. iya. Iya, barangnya emang kecil-kecil ataupun barang-barang yang bukan esensial. Tapi kan itu tadi gue bilang ngebangun Persis. ya. sebuah kepercayaan. Ekosistem, lalu Ekosistem. membuat orang juga ngerasa ada temannya kan. Ya, Lo punya dia jadi kayak keresahan, tapi keresahan lo nggak sendirian. nggak sendirian gitu. Itu yang sebenarnya kan sulit buat kita sekarang. Oke. Gua tuh orang sosial banget. Gua nggak bisa kerja sepi, gua nggak bisa kerja sendirian, Oke. olahraga sendirian nggak bisa. Jadi kayak gua harus rame. Jadi kayak gua ajakin teman-teman. Makanya gua. circular day-nya yang dipilih adalah ajab-ajab. Wah, itu keramaian yang kan membuat orang menurut gua punya sekarang tuh keseruan. DJ itu ataupun DJ lah, itu pertama mereka simple. Kita sediain alat, main bisa. Dan secara space kecil, dan udah banyak DJ debutan tuh ada. Oke, ada Gitu, dari vinyl, kesempatan dari untuk- apa. Iya, akhirnya kan mereka tuh butuh expose kan. Butuh Akhirnya panggung juga kan? Butuh panggung juga. Akhirnya udah, kita makanya tadi kan pelaku non sustainability pun bisa terlibat. Bisa terlibat, ya. Ini yang gue dapat feedback dari Stereoflow, Adi. Oke. Dia gambar di sana kan. Dia cuman bilang, Nick, gimana ya caranya gue berkontribusi terhadap project lu sustainability gitu. Terus Nako bilang, udah kita mau bikin daur baur nih gitu. Sampai Nako pun komit ya bikin daur baur Daur baur. Nama itu dari dia. dari mereka, bahwa sebuah perusahaan membuat outlet daur baur, brand baru Ya. yang ternyata berhasil. Oke. Ngebangun bahwa orang datang ke sana, ngelihat langsung barnya pakai apa gitu. Nah, Adi terlibat gambar fasadnya. Oke. Yang gue bilang, ya lu udah terlibat bagus. Kenapa? Lu menjadi di sustainability bukan recyclernya, tapi lu membuat orang terpapar apa itu sustainability, sadar. dan kemudian dia akan mencari tahu hanya karena
mungkin dia fanbase lu, Iya. dia suka dengan visual, itu nge-trigger dia untuk datang ke sana dapat ilmu gitu. Iya. Jadi kayak kita membuat semua orang tuh bisa berkontribusi. Jadi nggak kayak eksklusif banget. Betul. Para pejuang lingkungan yang sangat itu kan bayangan yang agak sebenarnya orang agak canggung mau ikut. Gue nggak seperkasa mereka. Betul. Itu yang akhirnya udahlah. Tapi buat brand kan itu juga sesuatu yang menguntungkan kan. Misalnya tadi nyebut Nako ya, pakai daur baur. Di antara ribuan atau ratusan ribu brand kopi, ada kopi yang punya gagasan atau punya langkah nyata untuk sustainability, kan nilai tersendiri itu dia. Ya mungkin mereka menyadari itu ya, sampai mereka walaupun ini gue yang menginisiat dari grupnya mereka tuh satu grup lah. Satu namanya Robert gitu, dia bilang, Nick, gue pengen ini gitu. Ya manajemennya nggak langsung menerima kan, kayak apa untungnya kita bikin itu gitu. Tapi dengan kita meyakinkan, brandnya bilang, ya udah jalan aja, tanpa ada revenue target. Oke, untuk project itu. Tapi kita ya udah pokoknya by brand harus kuat gitu. Udah jalan, ya surprisingly bertahan. Secara bisnis bagus. Ternyata itu udah dibilang. Orang datang karena gue kesana aja deh. Iya, karena dia punya sesuatu yang gue perjuangkan juga. Itu ternyata ya itu akhirnya kan komplimen dari juga, checkpoint gue yang kecil itu jadi satu checkpoint besar kan. Gitu. Berarti sebenarnya orang tuh mau bersustainability. Cuman tinggal gue harus kemana ya gitu. Dan ditunjukkan sebenarnya ketika kita berkontribusi kayak tadi dapat puntung tapi lo dapat produknya jadi kayak gini. Gue mau deh membuang puntung atau setidaknya mengumpulkan puntung ke tempat yang kadang gue tuh bikin ini surprise drop gitu, kayak orang tiba-tiba ini buat lo gitu. Gue ngumpulin, jadi kayak tapi gue nggak reguler, jadi kayak surprise drop aja. Itu juga efek yang kemudian nggak terduga juga kan. Akan bergulir seperti itu kita brand inilah. brand build secara emosional dan strategik juga itu. Ya betul gitu. Sampai kadang-kadang gue bilang ini sampel nih, coba ada satu. Kalau lo bisa ngumpulin segini banyak, ini buat lo deh. Gitu kan, itu sebenarnya win-win solution. Buat gue proven produknya, buat mereka dapat sampel pertama gitu. First prize. Kayak gitu-gitu yang gue coba mainin. Kalau yang dari sampah lain lo pikir nggak? Kan ini kayak tadi nyebut soal kopi ya. Sampah kopi apakah bisa juga jadi material baru? Kopi ground kita udah olah. Kopi ground. Makanya kita punya series namanya Water Park gitu. Itu kan ampas kopi namanya Pak PUCK kan. Jadi kita bikin namanya kayak kick Jerman. Iya, makanya gitu. Jadi semua series yang dari kopi akan namanya Water Park gitu. Ntar akan rilis sama Nako di Oktober. Warnanya tuh dark brown gitu, dan kita bisa nge-push sampai 50-50. Kopi ground 50, Sela Flake 50. Bagus banget. Jadi apa tuh nanti turunannya? Apapun. Ntar mungkin akan ngeluarin, kalau jadi ini on process jam, kemudian multipurpose, terus ada beberapa produk turunannya juga. Itu aja. Seru ya? Iya, makanya walaupun sebenarnya coffee ground itu nggak urgent untuk diolah, karena dia organik sebenarnya. Persis, beda kalau kayak puntung atau tapi kan gini, ketika coffee ground itu dibuang, nggak, kan orang bilang itu kan jadi pupuk gitu, jadi pupuk gitu. Iya, lu mau punya energi apa lu untuk datang ke pertanian, lu naruh gitu. Akhirnya kan dibuangnya ke tempat sampah general. Iya, dan dicampur. Ujungnya di TPA gitu. Akhirnya ya udahlah kita mulai aja. Makanya sama Nako kita tuh lagi menggagas sesuatu lebih besar lagi. Insya Allah sih harusnya Oktober jalan. Kita menggagas sebuah komitmen akan yang kita sebut, gue kemarin dari Kikerbert mengajukan. Kenapa dari Nako nggak bikin namanya domestic waste solution? Akhirnya kita ketok palu kerjasama untuk mengolah sampah domestiknya Nako menjadi infrastruktur baru. Insya Allah itu lancar ya, kedepannya akan begitu. Karena mereka tetap membuka cabang banyak kan. Gitu. Secara bisnis mereka masih banyak cabang yang harus dibuka. Dari 40 cabang yang ada, mereka pengen semuanya
diganti menggunakan sampah yang mereka hasilkan. Oke. Tabelnya, Sirkular ya. iya, gitu. Membuat secara brand juga akan lebih powerful sih dibanding kedai yang sama. Tapi nggak semua orang menyadari itu kan. Iya. Akhirnya mereka believe apa akan kita kerjakan, kita kerja sama, getting bigger. Dari Kiki Arabat pun akan semakin punya KPI checking berikutnya, industri bisa di-replicate industrinya, berarti kan secara bisnis itu proven. Iya. Yang kemudian kita dari Kiki Arabat pun kita lagi nge-develop sebuah manufaktur. Oke. Sama tadi yang Iya. tim yang ahli manufaktur tadi. Betul. Dari Ya kadang kan kita Performances punya berlima nih yang dengan masing-masing role-nya tuh saling itu saling akhirnya isi ya. ya udahlah gitu. Lo kan seperti di commercial marketing, yang satu di bisnis model dan lain-lain gitu. Lo udah berhasil bikin Lawless maju nih, sekarang bikin gua dong gitu. Akhirnya oke, ya jalan. Iya. Dari semua jalan yang lo kemudian lalui ini, lo kan ketemu dengan orang-orang yang sebenarnya nggak jauh dari lo juga dan saling support akhirnya ya. Iya. Jaringan atau relasi dalam konteks usaha lo itu sejauh mana membantu ya? Ya gue waktu itu sempat bikin quote waktu di Pecah Kuca. Ya jangan berharap pada pemerintah, mendingan lo berharaplah kepada individu yang bergerak. Udah itu aja. Yang intinya teman-teman kita semua bergerak semua, ya. gitu. Pemerintah akan kita udah bikin ini, udah nih gitu. Daripada kita ngarepin, mendingan kita gerak individu aja. Karena individu satu gerak lebih baik dibanding lo nungguin kelompok gede bergerak, lo ikutan gitu. Udah sedikit aja. Makanya tadi gue bilang satu orang buang puntung satu aja itu matters. Yang kita harus bilang lu matters lo gitu. Selama ini nggak ada yang bilang bahwa ya itu elah, penting gitu. ya. Gitu. Kemudian iya, gue percayalah gitu. Ya kita kan semua plural lah gitu. Lu boleh brengsek, tapi seenggaknya lu berguna gitu. Karena kalau lu udah baik, ya pasti berguna lah. Paling tapi nggak udah brengsek nggak berguna ya. Seenggaknya lu berguna lah gitu. Tapi kadang-kadang ya karena lingkungan yang plural ini sangat banyak insight yang menarik gitu loh. Yang akhirnya kayak wah menarik ya gitu. Teman-teman gue ternyata tuh dia kesannya kayak brengsek banget nih gitu. Tapi ternyata setelah pas ngobrol pemikiran gila sih. Dia di sini, wah nggak ada yang bukan meme-meme yang itu. Di sini, gue di sini. bukan gitu. Jadi ya menurut gue bisa bilang gue survive karena teman-teman gue sih. Gue nggak bisa bilang survive karena gue bisa ngapain, enggak. Ya karena support system di teman-teman itu. Ekosistem dan gue besar di komunitas. Dan kelihatan sih teman-teman lo bergerak bareng juga kan. Iya. Dalam bidang lingkarannya tuh kan? lama-lama beririsan gitu. Seneng gue dengan quote lo tadi, jangan berharap pada pemerintah, berharap pada individu-individu yang bergerak. Iya. Ya itu kan artinya menggerakkan dan menjadi semua itu kayak kalau titik gelombang itu kan gelombangnya jadi meluas ya. Betul. Banyak ya. Gitu aja. Satu terakhir nih, udah sejam lebih nih. Tadi lo sebut project sustainability. Itu kan seringkali kan kesannya sangat formal, menjemukan. Apa kritik lain lo terhadap sustainability yang kayaknya Kak, kesadaran akan itu nggak tumbuh ya? Dan lo sudah melakukan sebenarnya dengan cara tadi Circular Day dengan pendekatan yang sangat berbeda dengan pendekatan orang mau memperkenalkan sustainability selama ini. Oke, sebelum gue jawab, gue butuh checking dulu. Lo pertama kali tahu sustainability kapan? Mungkin sangat intens itu 2019. Oke, berarti kan baru-baru aja kan? Baru-baru aja. Secara lo sebagai sebuah figur yang ngayap kemana-mana gitu. Iya. Apalagi teman-teman yang nggak ngayap gitu. Nah, intinya informasi akan pentingnya sustainability itu tuh nggak banyak. Selain formal dulu, kenapa formal? Ya sebenarnya itu kayak ada gitu, karena kan sebuah program, lo harus punya sebuah turunannya untuk report gitu. Habis itu orang kita harus ngumpulin sampah gitu. Tapi part sampah diapain tuh nggak ada, hilang. Sering kan kayak program penyuluhan di kecamatan mana.
udah foto-foto, ya udah reportnya sampai itu doang kan gitu. Nah, yang akhirnya gue pikir kayaknya menarik nih kalau sustainability kita buat jadi pop culture gitu. Kan jadinya menarik gitu. Jadi ya udah informal tapi tujuannya tuh fokus lah gitu. Ya. Gitu aja sih karena itu doang yang gue bisa. Dan luas impact-nya mungkin juga tak terduga ya. Karena kalau pop culture kan mungkin orang yang nggak ngerti atau nggak peduli atau bahkan antipati terhadap sustainability pun ketika datang dia malah mungkin terpapar dan bisa geser atau berubah. Iya, itu gue mencoba beberapa jalur. Orang yang sustainability karena keren ya udah nggak apa-apa. Lu mulai dari itu aja. Ya. Orang yang karena gue bisa jualan, ya nggak apa-apa. Gue bisa terlibat dari sisi networking gue, nggak apa-apa. Yang penting intinya kan satu. Jadi gue buka selebar-lebarnya. Kayak tadi Circular Day juga party formatnya. Karena kan semua orang nggak ada yang menolak party. Kan? Ya udah jalan aja gitu. Akhirnya kayak orang-orang yang pengen mau dong gini-gini, yaudah yuk kita develop bareng. Dan kesempatan ketemu itulah yang membuat ruang-ruang itu menjadi luas ya. Betul. Jangan berharap pada negara, berharaplah pada individu-individu yang sedang bergerak atau bergerak bersama. Pemerintah. Pemerintah. Iya, kadang kan banyak orang yang nunggu perintah kan. Iya benar. Udahlah geraknya dulu gitu. Iya, pemerintah sih. Kurang. Jangan berharap pada pemerintah. Berharaplah pada individu-individu yang bergerak. Onyx nih. Thank you Nick ya. Sama-sama. Wah, sejam lebih nih kita ngobrol di studio yang keren banget nih. Warna-warnanya membuat gue ngerasa happy terus nih. Lo kasih bau apa ini kok? Di sini mungkin ini kan dari cat akrilik, kemudian di sini masing-masing orang dulu ada insen gitu. Jadi mungkin auranya aja yang kebentuk. Jadi karena kita cowok semua, jadinya ya kayaknya jauh dari rapi ya. Tapi untuk cowok ini termasuk rapi sih. Masa udah tuh nyelip di sini, nyelip di sana. Ruang kerja gue sih. Ruang kerja gue lebih kacau dari ini. Ya gitu. Karena gue ada temen punya apa, gue kolek punya. Wah. Ya bagus berarti kayak gitu. Ya support lah. Yoi. Bagian dari upaya untuk memanjangkan semangat mereka. Betul. Kan? Nick, thank you ya. Sama-sama. Terima kasih ya. Sip.